Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivi Diun. Kali ini saya akan sharing tentang terapi kedamaian batin instan, sekaligus terapi solusi masalah apapun instan, yang disebut sebagai terapi Ho'oponopono. Soul Family, sesuai dengan komitmen saya bahwa apapun yang saya sharingkan ke publik adalah sesuatu yang saya sudah menjalani dan mengalami sendiri. Jadi metode Ho'oponopono ini saya sharingkan karena saya pribadi sudah menjalani, sudah mempraktekkan, dan sudah mengalami. Oke Soul Family, apa sih terapi Ho'oponopono itu? Terapi Ho'oponopono adalah terapi self healing yang sudah kuno, yang berasal dari Hawaii, yang diciptakan oleh tokoh kuno juga bernama Morna Simeona, yang kemudian selang berapa tahun kemudian dipopulerkan kembali oleh tokoh bernama Dr. Hewlett. Jadi terapi Ho'oponopono ini adalah terapi kedamaian batin sekaligus terapi solusi masalah apapun. Soul Fam, apa sih konsep dari Ho'oponopono ini? Konsep dari Ho'oponopono adalah meyakini bahwa sejatinya setiap diri manusia itu fitrahnya adalah sempurna, di mana fitrah sempurna manusia itu adalah memiliki kedamaian batin, ketenangan jiwa, inspiratif dan solutif. Nah, itu adalah kriteria dari manusia yang sempurna. Ho'oponopono ini meyakini bahwa sejatinya setiap manusia itu sempurna seperti itu. Namun kenapa kok akhirnya manusia menjadi tidak ada kedamaian batin, tidak ada ketenangan jiwa, tidak inspiratif dan tidak solutif dalam kehidupannya, bahkan menjadi berpenyakit, entah penyakit fisik, entah penyakit mental, menjadi banyak masalah bertubi-tubi di hidupnya, kemudian berperilaku yang buruk. Nah, mengapa bisa seperti itu? Dalam Ho'oponopono ini dikatakan bahwa penyebabnya hanya satu, yaitu karena file memori negatif di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, file memori negatif dalam diri manusia itulah yang menjadi pengotor, pencemar dari kesempurnaan manusia tersebut. Nah, metode Ho'oponopono adalah metode untuk merilis, meluruhkan memori-memori negatif dalam diri manusia tersebut yang menjadi penyekat kesempurnaan manusia tersebut, sehingga manusia itu bisa kembali ke kesempurnaannya, bisa kembali pada kedamaian batin, ketenangan jiwa, inspiratif dan solutif. Nah, itu adalah konsep dasar dari Ho'oponopono. Kemudian di sini saya sepilkan juga fakta cerita yang populer terkait dengan Dr. Howland dan terapi Ho'oponopono ini, di mana dikisahkan di Hawaii ada rumah sakit jiwa yang spesial. Artinya spesial adalah penghuni atau pasien dari rumah sakit jiwa itu hanya khusus pasien-pasien yang berat, yang memiliki gangguan jiwa, kegilaan yang berat dan dari para penjahat. Yang mana saking ngerinya, saking bahayanya para pasien tersebut, rumah sakit jiwa tersebut diisolasi, jadi tidak boleh dikunjungi oleh pengunjung. Jadi yang ada di dalamnya hanya karyawan, para tim dokter dan psikolog. Dikarenakan para pasien itu sering menyerang para karyawan, dokter dan psikolog di situ, maka di situ sering terjadi para karyawan itu mengundurkan diri. Para dokter, para psikolog juga mengundurkan diri. Jadi merekrut lagi, mengundurkan diri lagi, direkrut lagi, mengundurkan diri lagi. Nah, itu terjadi seperti itu terus-menerus. Hingga pada akhirnya Dr. Howland ini bertugas di rumah sakit tersebut. Nah, inilah cerita ajaibnya. Dr. Howland ini dalam menjalankan tugasnya di rumah sakit tersebut, beliau menerapkan terapi Ho'oponopono ini, yaitu dengan cara tidak bertemu ataupun berinteraksi sama sekali dengan para pasien itu. Dr. Howland hanya di dalam ruangan kemudian melakukan terapi Ho'oponopono. Namun ajaibnya, selang berapa bulan ternyata para pasien rumah sakit jiwa yang ganas dan liar itu terjadi perubahan perilaku. Mereka menjadi lebih tenang, tidak lagi menyerang. Sehingga para karyawan, dokter dan psikolog di rumah sakit tersebut menjadi tenang, tidak lagi mengundurkan diri. Kemudian secara ajaib lagi selang berapa bulan,
ternyata semua pasien di rumah sakit jiwa tersebut sembuh total, kembali menjadi manusia normal, yang tenang, yang damai, yang tidak bermasalah, bahkan semuanya akhirnya dipulangkan. Nah, itu adalah sejarah yang luar biasa yang dilakukan oleh Dr. Holland terkait dengan terapi Ho'oponopono ini. Oke, Soul Family, selanjutnya bagaimana sih cara melakukan terapi Ho'oponopono ini? Cara melakukan terapi Ho'oponopono ini berdasar dari pengalaman saya harus satu kesatuan dari 3 hal. Jadi 3 hal ini harus dilakukan secara bersama-sama. Yang pertama adalah harus membangun kesadaran tanggung jawab, yaitu kesadaran bertanggung jawab atas apapun situasi atau peristiwa yang dihadirkan Tuhan dalam diri kita dan dalam hidup kita. Entah situasi atau peristiwa itu dihadirkan dalam batin kita, seperti trauma, sakit hati, luka batin, dan lain-lain. Ataupun peristiwa itu sebagai masalah-masalah yang terkait dengan kita, seperti masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah dalam pekerjaan, whatever itu. Apapun masalah yang terkait dengan kita, yang hadir ke hidup kita, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kemudian juga termasuk situasi atau peristiwa di luar diri kita yang tidak ada kaitan dengan kita, namun dihadirkan pada kita. Kita menyaksikan atau mendengar atau melihat peristiwa tersebut. Nah, itu pun kita ikut bertanggung jawab atas situasi atau peristiwa tersebut. Kesadaran ini dibangunnya dengan cara apa? Dengan membangun kesadaran bahwa apapun situasi dan peristiwa yang dihadirkan Tuhan padaku, entah di dalam batinku, entah dalam masalah-masalah hidupku, entah dalam masalah-masalah di luar diriku, namun aku menyaksikan masalah itu sejatinya aku punya andil. Andilnya dari mana? Andilnya dari file memori negatif yang ada di dalam diriku. Nah, file memori negatif di dalam diriku itulah yang mengundang, yang memproyeksikan sehingga situasi atau peristiwa tersebut dihadirkan ke hidupku, sehingga aku ikut bertanggung jawab atas apapun situasi dan peristiwa yang dihadirkan padaku. Nah, kesadaran ini harus dimunculkan. Jadi kalau kesadarannya masih menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, itu tidak bisa melakukan terapi ini. Jadi sekali lagi, step yang pertama adalah bangunlah kesadaran bahwa apapun situasi dan peristiwa yang dihadirkan Tuhan padaku, itu semua aku punya tanggung jawab, punya andil. Andilnya adalah dari file memori negatif di dalam diriku yang memproyeksikan peristiwa itu sehingga dihadirkan padaku. Kemudian next, setelah kesadaran pertama ini terbangun, baru bisa melakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah dengan mengucapkan 4 kalimat ajaib dari Ho'oponopono ini, yaitu I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Atau dalam bahasa Indonesianya, saya menyesal, maafkan saya, terima kasih, saya mengasihimu. Nah, 4 kalimat ajaib inilah yang menjadi inti dari terapi Ho'oponopono, di mana 4 kalimat ini terus diulang-ulang, diucapkan terus berulang sendirian. Nah, itu ternyata akan meluruhkan file-file memori negatif di dalam diri yang menyebabkan suatu peristiwa hadir ke hidup kita. Nah, kemudian jangan lupa juga melakukan step yang ketiga. Step yang ketiga itu apa? Step yang ketiga adalah kesadaran yang dibangun saat kita mengucapkan 4 kalimat itu. Nah, kesadaran apa yang dibangun saat kita mengucapkan 4 kalimat itu? Yaitu kesadaran aku berbicara ini sedang berbicara dengan Tuhan. Jadi saya mengucapkan 4 kalimat ini adalah aku mengucapkan 4 kalimat ini kepada Tuhan. Saat aku mengucapkan kalimat saya menyesal, maafkan saya, maka kesadaranku adalah, ya Tuhan, saya menyesal atas apapun yang pernah kulakukan, kualami dalam hidupku sehingga menjadi file memori negatif dalam diriku. Saya minta maaf. Nah, itulah kesadaran yang kita bangun saat kita mengucapkan saya menyesal, maafkan saya. Kemudian saat kita mengucapkan terima kasih, kesadaran yang kita bangun adalah Tuhan, terima kasih sudah menghadirkan
situasi dan peristiwa ini ke dalam hidupku, sehingga aku menjadi tahu bahwa di dalam diriku ini ada file memori seperti itu. Karena kalau engkau tidak hadirkan peristiwa ini ke dalam hidupku, aku tidak pernah tahu bahwa di dalam diriku ada file memori seperti itu. Terima kasih Tuhan sudah menghadirkan situasi dan peristiwa ini ke dalam hidup. Nah, dengan kita mengucapkan terima kasih, dengan membangun kesadaran seperti itu, maka file memori negatif di dalam diri yang menyebabkan peristiwa itu hadir menjadi rilis, menjadi hilang, menjadi luruh. Kemudian kalimat yang terakhir, I love you atau saya mengasihimu, itu kesadaran yang dibangun adalah saya mengasihimu Tuhan. Jadi dalam kita mengucapkan 4 kalimat itu tidak hanya kalimat kosong, tidak hanya saya menyesal, maafkan saya, terima kasih, saya mengasihimu. Tidak hanya kalimat kosong seperti itu, tapi harus ada kesadaran di balik 4 kalimat itu. Nah, dengan kita melakukan 3 cara itu, yaitu cara pertama tadi membangun kesadaran bahwa aku bertanggung jawab, aku punya andil atas apapun peristiwa yang dihadirkan Tuhan padaku. Kemudian mengucapkan 4 kalimat itu sambil membangun kesadaran di balik 4 kalimat itu, maka terapi Ho'oponopono akan berjalan dengan efektif pada diri kita. Oke, Solfem, kemudian kapan kita mengucapkan 4 kalimat tersebut? Kita ucapkan 4 kalimat tersebut kapanpun. Saat kita merasa ada sesuatu yang tidak beres, yang melenceng yang terjadi ke diri kita. Entah saat kita tiba-tiba merasa batin kita menjadi ada emosi-emosi negatif, menjadi ada luka yang muncul, menjadi ada trauma yang muncul, menjadi ada sakit hati yang muncul, atau ketakutan, atau kecemasan, kekhawatiran yang muncul dalam batin kita, itu segeralah ucapkan 4 kalimat itu. Nah, diucapkan terus berulang-ulang dengan kesadaran di balik 4 kalimat tadi itu, maka dalam waktu yang tidak lama, mendadak emosi kita berubah. Semua yang negatif, emosi negatif tadi mendadak menjadi meniada. Biasanya hitungannya tidak lama, hanya hitungan menit kita berubah, batin kita menjadi damai, menjadi tenang. Kemudian saat kita mengalami suatu masalah, misalnya kita dimarahi orang, atau misalnya kita kehilangan uang, atau kita ditagih utang, atau kita apapun itu, hal-hal yang tidak mengenakan yang hadir ke kita. Saat itulah kita langsung masuk ke dalam diri kita, lalu ucapkanlah 4 kalimat tersebut. Dengan tentu dengan kesadaran yang kita bawa dalam 4 kalimat itu. Maka dalam hitungan menit batin kita berubah, batin kita menjadi tetap damai, tetap tenang, dan luar biasanya masalah-masalah tersebut menjadi rilis dengan cepat. Entah dari mana solusi-solusi menjadi hadir sendiri. Kemudian Soul Family, kita juga bisa menerapkan Ho'oponopono ini manakala kita dihadirkan suatu peristiwa yang mungkin tidak terkait dengan kita, namun ditakdirkan kita menyaksikan peristiwa tersebut. Contoh, kita sedang di jalan menyaksikan kecelakaan laka lantas, atau kita menonton TV, tidak sengaja kita melihat tayangan kriminal, atau mungkin kita melihat anggota keluarga kita sedang bertengkar. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut memang tidak ada kaitan dengan kita, namun peristiwa tersebut ditakdirkan untuk kita saksikan. Maka di situ berarti kita juga punya tanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Kita punya andil sehingga peristiwa tersebut terjadi. Maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan segera lakukan terapi Ho'oponopono. Lakukan pengucapan 4 kalimat tadi, tentu dengan membawa kesadaran di baliknya. Nah, dengan kita melakukan terapi tersebut, maka file memori di dalam diri kita yang menyebabkan peristiwa itu terjadi menjadi rilis seluruh, maka peristiwanya pun akan ikut berhenti, akan ikut meniada. Jadi demikianlah cara menerapkan terapi Ho'oponopono. Juga misalnya kita diperlakukan tidak baik, misalnya kita tidak salah apa-apa, pasangan kita tiba-tiba memarahi kita, menyalahkan kita, berperilaku yang tidak baik pada kita, maka tidak usah kita lawan, tidak usah kita berdebat, cukup kita diam, munculkan kesadaran, oh
peristiwa ini terjadi, aku mengalami ini karena ada file memori negatif dalam diriku yang seperti ini sehingga peristiwanya dihadirkan seperti ini. Nah, dengan begitu kita diam, tenang, kemudian lakukan terapi Ho'oponopono dengan 4 kalimat tadi diucapkan terus berulang-ulang, tentu dengan membawa kesadaran di baliknya. Maka seiring dengan file memori negatif dalam diri kita itu meniada, merilis, maka peristiwa perilaku dari pasangan kita itu juga akan kembali normal kembali. Nah, itu adalah konsep dalam terapi Ho'oponopono. Terapi ini juga bisa kita lakukan manakala kita ada masalah, contoh masalah keuangan. Mungkin kita punya hutang atau kesulitan keuangan. Maka cukup kita setiap kali kita ingat tentang masalah kita itu atau tentang situasi kita itu, kesulitan keuangan itu, tidak usah kita berpusing-pusing. Cukup kita bangun kesadaran, oh, situasi ini terjadi karena ada file memori dalam diriku, file memori yang berisi tentang kekurangan uang, tentang hutang, tentang kesulitan keuangan. Nah, maka aku lakukan terapi Ho'oponopono ini untuk merilis file-file tersebut. Dengan rilisnya file-file memori dalam diri tentang utang, tentang kesulitan keuangan, tentang kemiskinan, maka otomatis situasi keuangan itu akan kembali menormal dan keuangan kita akan kembali menjadi baik tanpa kita harus bersusah payah mencari solusi ini, dan ini. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana kita menerapkan terapi Ho'oponopono ini. Oke, next Soul Family. Bagaimana pengalaman saya menggunakan terapi Ho'oponopono ini? Soul Fam, saya mengenal terapi Ho'oponopono ini sudah cukup lama, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu. Saya pelajari, saya pahami, saya modifikasi, kemudian saya praktekkan. Dan ternyata it works. Jadi saya mengalami sendiri. Sudah banyak situasi atau peristiwa di hidup saya yang saya atasi, yang kemudian rilis dengan saya menggunakan Ho'oponopono ini. Dari mulai yang sakit fisik, kemudian sakit di batin, kemudian masalah-masalah yang hadir, atau perilaku orang ke saya, atau bahkan situasi yang tidak ada kaitan dengan saya namun dihadirkan pada saya. Jadi banyak sekali pengalaman saya pribadi menggunakan terapi Ho'oponopono ini. Contoh, saya waktu itu pernah mengalami di dekat saya ada suami istri yang bertengkar di tempat umum. Luar biasa, pertengkarannya luar biasa. Saya hanya duduk karena tidak kenal dengan mereka. Kemudian pihak security berusaha memisahkan, itu pun tidak berhasil. Kemudian saya melakukan terapi Ho'oponopono. Saya munculkan kesadaran bahwa situasi ini terjadi, aku punya andil. Aku ikut bertanggung jawab. Ada memori negatif dalam diriku yang terkait dengan peristiwa ini, sehingga peristiwa ini hadir. Kemudian saya lakukan 4 kalimat Ho'oponopono sambil membawa kesadaran di balik 4 kalimat itu. Ternyata hanya hitungan menit. Pasangan yang sedang bertikai itu, yang bertengkar hebat itu, mendadak menjadi mereda sendiri. Entah gimana, mereka menjadi mereda sendiri, kemudian berpelukan dan pergi. Nah itu luar biasa, pengalaman saya yang luar biasa. Jadi saya menggunakan terapi Ho'oponopono ini sudah cukup lama. Dulu pernah intens memakai ini manakala sedang ada situasi-situasi yang memang harus diselesaikan, dan it works. Jadi setiap kali muncul dalam pikiran saya situasi atau peristiwa tidak enak tersebut, saya tidak lagi merespon. Saya hanya mengucapkan 4 kalimat tersebut, tentu dengan membangun kesadaran di balik 4 kalimat tersebut. Kemudian mendadak dalam hitungan menit, batin saya menjadi damai, menjadi tenang. Kemudian situasinya itu mereda sendiri. Tanpa saya berusaha untuk meredakan, itu mereda sendiri. Jadi Soul Fam, sepanjang pengalaman saya menggunakan terapi Ho'oponopono ini yang sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman saya, situasi-situasi saya yang saya atasi dengan Ho'oponopono ini. Intinya begitu saya melakukan Ho'oponopono ini dalam hitungan menit batin saya menjadi damai, menjadi begitu tenang. Kemudian situasi yang tidak mengenakan itu menjadi mereda sendiri. Kemudian masalah-masalahnya itu menjadi clear, menjadi selesai sendiri tanpa saya menyelesaikan. Nah, oke Soul Fam, demikian sharing saya sore ini tentang terapi kedamaian batin instan sekaligus terapi solusi masalah instan dengan Ho'oponopono.
Saya sudah mempraktekkan dan mengalami sendiri dan membuktikan bahwa dengan Ho'oponopono ini apapun situasi yang kita hadapi, setelah kita menerapkan Ho'oponopono dalam hitungan menit, secara instan batin kita menjadi damai, menjadi tenang, dan situasi yang tidak mengenakan menjadi mereda atau meniada. Oke, Solven, saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. See you at the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.